kamu memahami puisi ini apa maknanya apa? Tentang seorang pelaut. Orang pelaut mewakili. Jadi itu penting supaya ketika kita membaca itu kita sudah memposisikan diri sebagai seseorang yang menjadi seseorang. Sebelum baca, saya sudah lihat beberapa kali video yang mungkin tidak semua ya, cuplikan. Di vokal sudah oke. Tinggal nanti saya melihat tekanan-tekanan yang masih perlu diperkuat ya, atau penggalan-penggalan atau jeda. Nanti yang paling banyak kena di monolog di jeda ya. Karena jangan buru-buru, pertama tenang, kamu relax, jangan buru-buru, nikmat, jadi jangan tegang. Itu yang paling penting itu. Nanti baru dapat ininya, penghayatannya. Oke, kita coba sekali. Nanti saya koreksi. Doa para pelaut yang tabah. Sapardi Djoko Damono. Kami telah berjanji kepada sejarah untuk pantang menyerah. Bukankah telah kami lalui pulau demi pulau, selaksa pulau dengan perahu yang semakin mengeras oleh air laut. Selalu bacakan otot-otot lengan kami, ya Tuhan, yang tetap mengayu entah sejak kapan. Barangkali akan segera memutih rambut kami ini. Satu demi satu merasa letih dan tersungkur mati. Tapi perlaksa anak-anak kami akan memegang dayung serta kemudi, menggantikan kami. Kamilah yang telah mengayu perahu-perahu Sriwijaya serta Majapahit, mengayu perahu-perahu Makassar dan Bugis, sebab kami telah bersekutu dengan sejarah untuk menundukkan lautan, laut yang diam adalah sahabat kami, dan laut yang memberontak dalam prahara dan topan adalah alasan yang paling baik untuk menguji kesetiaan dan bakti kami padamu. Barangkali beberapa orang putus otot-otot lengannya, yang lain pecah tulang-tulangnya. Tapi anak-anak kami yang setia segera mengubur mereka di laut dan melanjutkan perjalanan yang belum selesai ini. Biarlah kami bersumpah kepada sejarah, ya Tuhan, untuk membuat bekas-bekas yang tak terbatas di lautan. Kamu sudah berapa kali baca puisi? Latihan? Mungkin 7 kali. 7 kali. Sudah hafal kira-kira? Belum ya? Belum sama sekali. Meskipun dia tidak mesti dihafal, tapi memang saran saya hafal. Saran saya supaya nanti waktu penampilan siapa tahu itu terlewatkan bacaannya, itu agak fatal kalau itu terjadi ya. Yang beberapa perlu diperbaiki nih, kata dinamika. Kamu merasakan nikmat nggak baca puisi ini? Belum ya, karena ini belum panas begini. Nah,
mungkin sekali, 2 kali, 3 kali kita ulang-ulang ya. Saya revisikan. Kenikmatan membaca puisi itu juga dihasilkan dari dinamika. Dinamika itu naik turunnya emosi kamu. Kalau tadi kan datar, ya kan, kamu rasakan flat data. Meskipun di intonasi kamu mainkan, naik turunnya kamu mainkan, cuma masih datar emosi. Kita coba satu-satu per baik, per baris. Judul jangan terlalu cepat. Ini pakai durasi nggak? Durasi maksimal ada durasi nggak? Saya belum lengkap. Biasanya pas satu itu menyampaikan satu itu puisi wajib dulu kan? Ya durasinya berapa? 7 menit, 5 menit, mungkin 7 menit. Hah? 7 ya? Biasanya antara 5 sampai 7 menit. Kita cek lagi. Nah itu jangan sampai lewat. Artinya tadi soal ketenangan, soal jangan buru-buru itu tadi. Meskipun nanti kita takar ya, kalau 7 menit itu setenang apa kita bacakan. Kalau buru-buru, kalau waktunya masih panjang, kita nggak buru-buru. Kecuali apalagi kalau tidak dibatasi waktu, kalau kita lebih bebas. Coba baca judulnya. Judul ini jangan buru-buru. Kalau tadi kamu baca doa para pelaut yang tabah, biasa. Tapi coba lebih ini. Ini kan doa. Doa para pelaut. Membayangkan doa para pelaut yang tabah. Artinya para pelaut yang tabah. Bukan para pelaut yang pemarah. Beda. Bukan para pelaut yang kecewa, itu beda. Tapi para pelaut yang tabah. Doa para pelaut yang tabah. Doa para pelaut. Makanya tadi saya tanya kalau pakai Mac itu akan berpengaruh ke posisi kamu misalnya. Nah, ini juga harus kita atur. Kalau tidak pakai Mac, berarti posisi kamu kalau membaca itu tegak dan jangan rapat ini ya. Nah, agak dibuka. Oke. Siap dengan posisi yang lurus gitu. Nafasnya nanti terkait dengan vokalnya. Saya tidak mengolah vokal kamu karena saya lihat vokal kamu udah dinamika. Jadi kalau baca judul pelan, tenang dulu gitu ya. Misalnya kamu datang, kalau baca waktu dalam lomba ya datang, kamu siap dulu, kamu lihat diri, lihat orang apa-apa, terus tarik nafas, baru baca. Doa para pelaut yang tabah, karya Sapardi Djoko Damono. Saya kira itu kamu hafal, ya kan? Artinya melihat, itu juga nanti jadi koreksi. Kalau dari video kemarin saya lihat kamu lebih banyak lihat daripada kamu ini. Jadi lihat sebentar, ekspresikan. Ini untuk melirik saja, untuk panduan kamu saja. Tapi ekspresi harus juga coba itu. Doa para pelaut yang tabah. Itu contoh saya, contoh kelas. Doa para pelaut yang tabah. Doa para pelaut yang tabah. Karya Sapardi Djoko Damono. Kami telah berjanji kepada sejarah. Dikeluarkan aja. Meskipun dia terlihat pelan tapi sampai. Kami, kalau tadi kan ke dalam, kamu lepaskan. Kami telah berjanji kepada sejarah. Kami
telah berjanji kepada sejarah. Kami telah berjanji kepada sejarah untuk pantang menyerah. Bukankah telah kami lalui pulau demi pulau, selaksa pulau dengan perahu yang semakin mengeras oleh air laut? Coba lihat saya. Tidak mesti persis seperti saya, tapi untuk jadi referensi saja. Juga ekspresi. Ekspresi tidak harus selalu senyum. Kadang-kadang dia membutuhkan penegasan. Misalnya kami telah berjanji kepada sejarah untuk pantang menyerah. Jadi dia sudah janji pada sejarah, aku tidak akan pernah menyerah, kami para pelaut. Bukankah telah kami, nah ini penegasannya, bukankah telah kami lalui pulau demi pulau, selaksa pulau dengan perahu yang semakin mengeras oleh air laut. Ini kan paham nggak baris-barisnya ini? Kamu bisa jelasin nggak? Bukankah kami telah lalui pulau ini? Sebetulnya puisi yang tidak terlalu rumit, bahasa atau diksinya juga tidak terlalu sulit. Selaksa pulau, artinya dia sudah sekian lama gitu ya, berlayar dari pulau ke pulau gitu, dengan perahu yang semakin mengeras oleh air laut. Perahu yang mengeras itu perahu yang tidak mungkin pecah, perahu yang sudah dibantai oleh ombak, oleh apa, punya pengalaman yang banyak lah. Baik. Kami telah berjanji kepada sejarah. Nah, ini tangan juga Untuk pantang menyerah. Bukankah telah kami lalui pulau demi pulau, selaksa pulau dengan perahu yang makin mengeras oleh air laut? bukankah ini kan pertanyaannya, tetapi penegasan. Bukan kenapa dia tidak ada kata tanda tanya, karena itu penegasan. Meskipun itu pertanyaan, bukankah ini lalala? Bukankah telah kami lalui pulau demi pulau, selaksa pulau dengan perahu yang semakin mengeras oleh air laut? Ya, coba. Kamu boleh pakai karakter kamu. Itu contoh saja. Kami telah berjanji kepada sejarah untuk pantang menyerah. Bukankah telah kami lalui pulau demi pulau, selaksa pulau dengan perahu yang semakin mengeras oleh air laut? Oleh air laut. Oleh air laut. Bukankah telah kami lalui pulau demi pulau, selaksa pulau dengan perahu yang makin mengeras oleh air laut. Nanti kamu pelan-pelan saya arahkan gestur supaya kamu nggak kecil tuh. Ini dibuka gesturnya supaya kamu besar. Besar ini. Oke, coba. Kami telah berjanji kepada sejarah untuk pantang menyerah. Bukankah telah kami lalui pulau demi pulau, selaksa pulau dengan perahu yang semakin mengeras oleh air laut? Oke. Selalu bajakan otot-otot lengan kami ya Tuhan. Bajakan ini. Bajakan ini apa ya?
baja. Mungkin oh ya. Oke. Baja itu kan suatu yang keras. Tolong bajakan, tolong keraskan lagi. Jadi sebetulnya dia perahunya sudah keras, tetapi dia berdoa, ini doanya mulai. Selalu bajakan otot-otot lengan kami ya Tuhan. Bajakan. Jadi kamu sebelumnya paham nggak bajakan apa? Itu ya paham apa? Sama dengan saya. Iya. Nah, kalau kamu punya pemahaman nggak apa-apa tadi. Sepemahaman saya itu bajakan adalah supaya bajakan besi, sesuatu yang keras. Selalu, jadi mulai dari dengan perahu yang makin mengeras oleh air laut. Selalu bajakan otot-otot lengan kami, ya Tuhan. Selalu bajakan otot-otot lengan kami, ya Tuhan. Yang tetap mengayu, entah sejak kapan. Yang tetap mengayu, entah sejak kapan. Itu ya, doa ya. Barangkali akan segera memutih rambut kami ini, satu demi satu merasa letih dan tersungkur mati. Tapi berlaksa anak-anak kami akan memegang dayung serta kemudi menggantikan kami. Kamilah yang telah mengayuh perahu-perahu Sriwijaya serta Majapahit. Ya, selalu aja. Selalu bajakan otot-otot lengan kami, ya Tuhan, yang tetap mengayu entah sejak kapan. Barangkali akan segera memutih rambut kami ini, satu demi satu, merasa letih dan tersungkur mati. Tapi perlaksa anak-anak kami akan memegang dayung serta kemudi menggantikan kami. Kamilah yang telah mengayuh perahu-perahu Sriwijaya serta Majapahit. Majapahit mengayuh perahu-perahu Makassar dan Bugis, sebab kami telah bersekutu dengan sejarah untuk menundukkan lautan. Laut yang diam adalah sahabat kami. Ini tidak berubah. Ini patahannya. Jadi tadi kamilah yang mengayuh perahu-perahu Sriwijaya serta Majapahit, mengayuh perahu-perahu Makassar dan Bugis. Nah itu dia jadi satu dua dengan baris sebelumnya. Kan ada Majapahit, ada Makassar, ada Bugis gitu ya. Kami telah bersekutu dengan sejarah untuk menundukkan lautan. Nah, nanti lain lagi. Laut yang diam adalah sahabat kami, dan laut yang memberontak dalam prahara dan topan adalah alasan yang paling baik untuk menguji kesetiaan dan bakti kami pada Mengayuh perahu-perahu Makassar dan Bugis, sebab kami telah bersekutu dengan sejarah
untuk menundukkan lautan. Laut yang diam adalah sahabat kami, dan laut yang memberontak dalam prahara dan topan adalah alasan yang paling baik untuk menguji kesetiaan dan bakti kami padamu. Bakti kami padamu. Terus titik untuk menundukkan lautan itu agak dikasih jeda. Jangan terlalu cepat. Mengayuh perahu-perahu Makassar dan Bugis, sebab kami telah bersekutu dengan sejarah untuk menundukkan lautan. Laut yang diam adalah sahabat kami, dan laut yang memberontak dalam prahara dan topan adalah alasan yang paling baik untuk menguji kesetiaan dan bakti kami padamu. Ya, agak ke dalam tapi tetap terdengar. Mengayuh perahu-perahu Makassar dan Bugis, sebab kami telah bersekutu dengan sejarah untuk menundukkan lautan. Laut yang diam. Laut yang diam. Jadi ada suasana laut yang diam. Membayangkan laut itu tidak bergolak dan tenang. Laut yang diam. Laut yang diam adalah sahabat kami, dan laut yang memberontak dalam prahara dan topan adalah alasan yang paling baik untuk menguji kesetiaan dan bakti kami padamu. Barangkali beberapa orang putus otot-ototnya, yang lain pecah tulang-tulangnya. Tapi anak-anak kami yang setia segera mengubur mereka di laut dan lanjut. Ini naik ya. Wow, dah. Naik. Barangkali beberapa orang putus otot-otot lengannya, yang lain pecah tulang belulangnya. Tapi anak-anak kami yang setia segera mengubur mereka di laut dan melanjutkan perjalanan yang belum selesai. Barangkali beberapa orang putus otot-otot lengannya, yang lain pecah tulang-tulangnya. Tapi anak-anak kami yang setia segera mengubur mereka di laut dan melanjutkan perjalanan yang belum selesai. Yang berburu. Agak berburu. Tinggi tapi nggak berburu dia. Dinikmati ya. Barangkali Kamu cerita. beberapa orang Kamu meyakinkan kepada orang yang otot-ototnya putus. Jadi orang membayangkan ketika membaca kengerian, sesuatu yang mengerikan. barangkali beberapa orang putus otot-otot lengannya, yang lain pecah, Naik. yang lain pecah. Jadi, pecah itu sesuatu yang membayangkan kaca yang pecah. Itu membayaskan ke oke. Barangkali beberapa orang putus otot-otot lengannya, yang lain pecah tulang-tulangnya. Tapi anak-anak kami yang setia segera mengubur mereka di laut dan melanjutkan perjalanan yang belum selesai ini.
yang ini penting. Ada baik ini apa ya? Ini enak dieksplorasi sebenarnya. Jadi ada dalam satu puisi itu ada beberapa bait kalau kita bisa temukan. Itu kita asik mainkan. Jadi itu bisa jadi poin tersendiri bagi peserta lomba untuk menunjukkan kekuatan dia. Kan ada yang musik dan flat aja deh. Yang di atas itu kita susah ini menonjolkan karena dia hampir sama nih nuansanya. Nah pada saat naik ini yang agak klimaksnya barangkali kamu boleh lebih memainkan ini ya gestur. Barangkali kamu lebih banyak tengok ini ya sesekali lepaskan. Karena kalau saya baru baca ini tapi saya sudah mulai gitu ya. Kalau saya misalnya saya baru baca tapi saya sudah tahu. Barangkali lihat Beberapa orang putus otot-otot lengannya. saya nggak lihat itu, tapi saya tahu. Yang lain pecah tulang-tulangnya. Nah tadi nyambungnya kamu terlalu cepat. Barangkali Bla 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 lengannya, bukan sejarah. yang lain Jadi itu sampel-sampel itu harus dikasih. Barangkali beberapa orang putus otot-otot lengannya. Utot-utot. Nah, kamu jangan buru-buru. Barangkali beberapa orang putus otot-otot lengannya. Yang lain pecah tulang-tulangnya. Tapi anak-anak kami yang setia segera mengubur mereka di laut dan melanjutkan perjalanan yang belum selesai ini. Kita ulang. Selanjutnya ini berbaik terakhir ya. Waktunya saya biarlah kami bersumpah kepada sejarah ya Tuhan untuk membuat bekas-bekas yang tak terbatas. belum selesai ini. Biarlah kami bersumpah kepada sejarah ya Tuhan untuk membuat bekas-bekas yang tak terbatas di lautan. Itu versi rendah. Kamu boleh pilih misalnya Biarlah kami bersumpah kepada sejarah ya Tuhan untuk membuat bekas-bekas yang tak terbatas di lautan. kalau itu yang dipilih yang mana, minat serah. Biarlah kami bersumpah kepada sejarah ya Tuhan untuk membuat bekas-bekas yang tak terbatas di lautan. Meskipun dia akhir, kamu endingnya Di lautan. jangan di lautan, jangan terlalu cepat nutup, karena itu lagi di lautan. Di lautan. Lah, kalau memang harus ada, tidak ada tetap. Jadi Di laut. Di lautan. jangan langsung putus. Jadi pelan putusnya. Biarlah kami bersumpah kepada sejarah ya Tuhan untuk membuat bekas-bekas yang tak terbatas di lautan. Oke, dan di lautan boleh dipanjang. Di lautan. Di lautan. Jadi intonasinya memainkan
bahkan dia pada setiap kata, tidak hanya pada setiap baris, setiap kata. Mengayu, 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 Makanya latihannya memang per kata itu kamu mainkan betul. mengayu perahu, perahu. Tiap kata, terutama kata yang penting. Kata yang penting itu misalnya kan ada kata-kata sambung yang tidak perlu terlalu diinginkan. Serta itu tidak perlu dieksplorasi. Serta itu tidak perlu, karena itu tidak terlalu penting. Yang dieksplorasi adalah kata-kata yang penting. Mengayu perahu-perahu itu di mana? Di Makassar. Makassar penting. Dan yang penting tidak terlalu penting. Makassar dan Bugis. Jadi penegasan pada kata-kata yang penting di dalam puisi sehingga sampai kepada dulu untuk menundukkan. Jadi untuk itu tidak perlu dilakukan. Untuk itu tidak. Sering ada kekeliruan seperti itu. Padahal untuk ini tidak perlu. Untuk menundukkan, menundukkan. Kalau menundukkan kan lembut. Padahal itu keras kalimat. Menundukkan itu berarti iya. Menundukkan. Jadi baca puisi itu membayangkan kata itu hidup. Nah, ya. Jadi kalau kamu berhasil membayangkan itu, pasti keluarnya itu sesuai dengan bayangan. Tapi kalau tidak, maka dia akan ini ya, berbeda dari teks dengan yang kamu keluarkan berbeda. Oke, kamu minum dulu. Lalu.